banget, alhamdulillah senang banget, banyak udah banyak deh, terutama ya dia harus sedikit seperti dulu. Alhamdulillah masih panjang. Iya, Masih panjang. karena menikmati yang kepulangannya aja. Oke. Kamera dikit. Atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur semua segala apapun. Terima kasih buat semuanya, ya terutama buat keluarga saya yang sudah sangat berjuang, buat tim kuasa hukum saya, Pak Ramdan dan teman-teman, serta khususnya buat ketua majelis hakim yang sudah sangat terbuka hatinya untuk berbijaksana melihat perkara ini sebaik-baiknya. Ya semoga ini bisa menjadi transisi sikap saya untuk saya lebih baik ke depannya. Oke, saya mau siap-siap buka puasa dulu ya. Hari ini setelah kita berproses tadi di Pengadilan Jakarta Selatan, sudah kita menerima salinan penetapan terhadap penangguhan penahanan klien kami Vicky Prasetyo, dan setelah juga kita memberikan salinan itu kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian dari pengadilan sudah membawa timnya kepada di lapas, bukan lapas ya, rumah tahanan Salemba. Tadi kami sudah berproses di dalam dan sudah dibuatkan berita acara mengeluarkan tahanan, ya. Semua proses sudah berjalan dengan lancar. Tentunya kami ya sangat berterima kasih dalam hal ini kepada teman-teman media, masyarakat umum, terus kemudian kepada majelis hakim yang sudah memberikan penetapan, yang sudah mengabulkan permohonan kami, juga kepada teman-teman jaksa yang sudah membantu proses pengeluaran Vicky begitu cepat, dan juga teman-teman di rutan yang selama ini memberikan pelayanan sekaligus menjaga dan memberikan tempat sementara ya di dalam rutan dengan baik, dan tentunya ini menjadi satu pembakar semangat dari kami tim kuasa hukum untuk bisa lebih membuktikan bahwa apa yang selama ini dituduhkan oleh pelapor terkait dugaan tindak pidana melakukan fitnah dan menyebarluaskan berita secara menyebarluaskan fitnah secara mendistribusikan kepada media elektronik. Mudah-mudahan ini akan terbantahkan semua, dan ini adalah satu fase dalam perjuangan kami melakukan pembelaan kepada klien, adalah fase yang sangat berharga dan sangat bernilai. Kami menilai dan kami melihat apa yang dilakukan oleh klien kami selama ini semata-mata hanya untuk melindungi, menjaga harkat martabatnya bagi seorang suami, dan itu menjadi satu kewajiban yang diwajibkan di dalam undang-undang pernikahan, yakni menjaga kerukunan. Sekaligus, sekali lagi saya tegaskan berulang kali, hidup kita masih ada norma hukum, norma positif, norma budaya dan akar agama yang harus dijaga. Ketika seorang Vicky Prasetyo kembali, saya tegaskan, dia menegakkan syariatnya sebagai seorang suami, dan agama mengharamkan seorang istri berada di dalam satu kamar dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Ini tentunya akan menjadi satu percontohan bahwa jangan sampai ada lagi seorang suami yang kemudian memergoki istrinya di dalam kamar berserta laki-laki lain, malah seorang suami yang diberikan penghukuman. Jangan terjadi lagi, cukup ada di Vicky, dan ini kita akan perjuangkan terus. Mudah-mudahan keyakinan kami bahwa majelis hakim akan membebaskan Vicky Prasetyo pada akhirnya, dan kita sudah melihat sudah terang benderang ya di dalam persidangan yang selama ini digembar-gemborkan Vicky melakukan fitnah, yang selama ini faktanya bahwa pelapor merasa berada di luar kamar, dan ternyata berdasarkan dakwaan, berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan fakta persidangan jelas berada di dalam kamar. Alibi berkaitan seorang Angel ya atau dengan seorang Vicky Alman berada di dalam taman
maupun kemudian dorong-mendorong, dan kemudian ada alibi yang mengatakan adalah masuk untuk melihat CCTV, sampai detik ini tidak mampu dibuktikan oleh yang bersangkutan. Sampai detik ini tidak ada yang menunjukkan satu fakta pun bahwa Vicky Alman dan Angel Elga sebagai orang yang merasa dirugikan atau merasa dicemarkan baiknya, nama baiknya berada di luar kamar. Tidak ada sampai hari ini. Begini, status Vicky adalah ditangguhkan. Artinya apa? Penahanannya itu bukan dialihkan, bukan status tahanan rumah atau tahanan kota, tapi ditangguhkan, tidak ada penahanan. Oleh karena itu tidak ada kewajiban Vicky untuk melakukan lapor diri. Kalau memang itu dirubah tahanan kota atau menjadi tahanan rumah, itu punya kewajiban untuk melapor diri. Tapi karena ini ditangguhkan, kewajibannya hanya satu: setiap persidangan hadir, setiap dibutuhkan hadir. Dan kami menjamin bahwa klien kami dengan niat baik, dengan niat yang tulus tidak akan pernah melarikan diri, tidak akan pernah menghilangkan alat bukti, bahkan akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, ini yang menjadi jaminan kami bertiga, saya, kuasa hukum, adiknya, Debbie, dan Ibu Nelly sebagai orang tua kandung daripada Kepres. Menurut pertimbangan hakim, di situ disebutkan bahwa pertama, Vicky menjadi tulang punggung keluarga yang memang harus menghidupi anak-anaknya. Yang kedua, memang selama proses persidangan berkelakuan baik dan memang tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan bahwa Vicky akan menghilangkan alat bukti. Yang ketiga, adanya jaminan dari kami dan keluarga untuk supaya Vicky tidak akan lari daripada tanggung jawab. Oh iya, malah diwajibkan. Karena satu pertimbangan, Vicky perlu yang namanya mencari nafkah untuk keluarga. Artinya halalan thayyibah wa mubarakah, boleh mencari rezeki, boleh bekerja di mana saja, syuting dan sebagainya. Boleh keluar kota, boleh keluar negeri selama memang ketika di sidang hadir. Dengan syarat-syarat seperti itu, artinya Vicky menjadi orang yang bebas hari ini, bebas tapi tetap dalam proses persidangan. Terbatas, dia tidak bisa bukan tidak bisa menunggu sampai selesai, sampai semua ini proses persidangan selesai.